Pandemi COVID-19 membawa dampak bagi kita semua. Tak pandang gender maupun kelas sosial, dampak pandemi akan mengenai siapapun. Tetapi perempuan disebut memikul beban yang lebih berat, baik secara fisik maupun mental. Dampak pandemi COVID-19 bagi perempuan tersebut diperburuk dengan adanya ketimpangan gender di dalam masyarakat. RGA atau Rapid Gender Assessment oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia menemukan lebih dari 15% perempuan kehilangan pekerjaan, 41% perempuan mengalami pengurangan upah, dan menemukan terjadinya peningkatan jam dan beban kerja perempuan di dalam keluarga selama pandemi COVID-19. Tak hanya dampak ekonomi dan sosial, pandemi COVID-19 juga menyebabkan meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Konsep yang menjelaskan fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19 dikenal sebagai shadow pandemic. Sejak bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan status pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan untuk mencegah meluasnya pandemi adalah dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB merupakan kebijakan pembatasan jarak sosial atau social distancing yang mewajibkan pembatasan kegiatan di ruang publik seperti sekolah, kantor, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Pembatasan jarak sosial ini telah mengakibatkan kontraksi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Maka pandemi COVID-19 kemudian dibayangi oleh ancaman PHK terhadap pekerja serta hilangnya lapangan pekerjaan di berbagai jenis sektor informal. Dampak ekonomi dari pandemi tidak hanya terjadi pada ekonomi makro, tetapi juga terhadap perekonomian rumah tangga. Penerapan pembatasan jarak sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan di ruang publik harus dilakukan dari rumah. Sehingga di masa pandemi kita melihat munculnya berbagai bentuk kegiatan seperti work from home, sekolah jarak jauh, beribadah jarak jauh, termasuk berbelanja daring atau online shopping. Terpusatnya berbagai kegiatan di dalam rumah menyebabkan tanggung jawab perempuan di dalam rumah tangga semakin besar. Di masa pandemi misalnya, seorang ibu yang bekerja atau working mother harus dapat mengatur beban dan waktu kerja antara bekerja dari rumah dengan mendampingi anak bersekolah daring. Di masa pandemi, seorang ibu rumah tangga juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan biaya listrik yang naik ketika pendapatan keluarga menurun. Krisis ekonomi yang menerpa keluarga ditambah ruang gerak yang terbatas berpotensi menyulut kasus KDRT. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK melaporkan bahwa terdapat 110 kasus KDRT yang dilakukan sejak pemberlakuan PSBB dari tanggal 16 Maret 2020 sampai 20 Juni 2020. Dalam kurun waktu 3 bulan, kasus KDRT telah mencapai setengah dari angka kasus KDRT di tahun 2019. Lantas apa yang bisa dilakukan jika kamu menjadi korban KDRT? Yang pertama, carilah bantuan dari orang terdekat dan dapat dipercaya atau hubungi kantor-kantor organisasi bantuan hukum terdekat. Yang kedua, rekam dan catat kejadian atau peristiwa kekerasan yang Anda alami. Yang ketiga, jika mengalami kekerasan fisik, segera laporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat. Dan sebisa mungkin mintalah pendampingan dari orang yang dapat Anda percaya. Dan terakhir, di kantor kepolisian, mintalah rujukan untuk meminta visum, baik untuk kekerasan fisik maupun psikis.